Halo, aku Angel. So excited lagi kali ini. Tentunya balik lagi dengan aku punya semangat yang lebih. Puji Tuhan, semangat itu masih ada. Dan doain terus, semoga aku terus punya semangat bagi cerita ke kalian. Tentunya aku akan berusaha bagi cerita-cerita inspiratif, memotivasi kalian, dan bahkan lewat kalian pun hidup orang bisa berubah menjadi lebih positif. Nah, kali ini aku pengen bawain sebuah cerita. Dan teman-teman silakan simak langsung aja. Jadi Alkisah, ada seorang bangsawan yang kaya raya yang tinggal di sebuah daerah padang rumput yang sangat luas. Nah, suatu hari karena ternak yang dipunyainya ini semakin banyak, sang bangsawan ini memilih 2 orang anak muda dari keluarga yang miskin untuk dia pekerjakan. Satu, ada orang yang berbadan tinggi dan tegap yang dia pekerjakan sebagai pengurus kuda. Nah, sementara yang satunya itu berbadan kurus dan lebih kecil dipekerjakan sebagai pengurus ternak kambingnya. Nah, kemudian setelah beberapa saat, orang muda yang punya badan tegap dengan sombong dia berkata, "Hai sobat, aku lebih besar badannya daripada badanmu. Aku juga lebih tua darimu. Nah, mulai besok kita bertukar tempat. Aku memilih untuk mengurus kambing dan kamu menggantikan aku mengurus kuda. Awas ya kalau kamu gak mau. Awas ya kalau kamu laporin masalah ini ke tuan kita. Kalau kamu berani lapor atau menolak, kau sendiri kan akibatnya. Habisi badanmu yang kecil itu." Nah, kemudian pada suatu sore, dengan muka yang murung dan langkah yang gontai, ia pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, melihat muka yang murung dan kegalauan anaknya, ibunya bertanya, "Nak, ada apa? Ada masalah apa? Coba ceritakan pada ibu." Dengan kasih sayang dan kelembutan, mereka berbincang saat makan malam. Si anak pun menceritakan peristiwa yang tadi terjadi. Dan bersungut-sungut si anak melanjutkan, "Sungguh nggak adil kan, Bu? Dia mengancam dan memaksa aku untuk mengurus kuda-kuda liar. Ia yang berbadan besar memilih mengurus kambing. Badanku kecil begini. Bagaimana aku bisa mengejar-ngejar kuda yang begitu besar? Aduh, Bu, jelek banget sih nasib aku." Sambil menunduk lesu, ia menghabiskan santap malamnya. Si ibu dengan senyum bijak mengatakan, "Nak, semua masalah pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi, dan terima dengan besar hati. Tidak usah memusuhi atau membenci temanmu itu. Ibu percaya, semua kesulitan yang akan kamu hadapi, asalkan kamu mampu belajar dan kerja keras, pasti akan membuatmu menjadi kuat dan bermanfaat untuk masa depanmu." Kemudian semenjak saat itu, anak kurus itu dengan susah payah setiap hari bergelut dengan pekerjaan mengurus kuda-kuda yang bertubuh tegap, besar, dan masih liar. Ia harus jatuh bangun mengejar mereka, dan terkadang nih kena tendangan, bahkan pernah terinjak hingga terluka parah. Tapi dari hari ke hari, keahlian dan kemampuannya menguasai kuda-kuda pun semakin membaik. Nggak terasa, tubuhnya pun berkembang menjadi tinggi, tegap, dan perkasa. Tentunya karena efek dari proses yang dia alami dong ya. Hingga suatu hari, terjadi sebuah pecah perang antar negara. Kerajaan pada saat itu membutuhkan prajurit pasukan berkuda. Dan ini benar-benar sebuah kerajaan di sebuah negara pada saat itu, teman-teman. Anak yang kurus ini tadi menjadi seorang pemuda, dan dia pun terpilih sebagai pemimpin pasukan berkuda karena kepiawaiannya mengendalikan kuda-kuda. Nah, pada kemudian hari, si pemuda ini berhasil memimpin dan memenangkan perang yang dipercayakan kepadanya. Ia pun dikenal banyak orang karena kebesaran namanya. Teman-teman, ayo tebak, siapa orang di balik kisah yang teman-teman dengar yang aku ceritakan tadi? Teman-teman siap searching? Dia adalah Genghis Khan. Dia adalah pemimpin bangsa Mongol yang sangat tersohor. Oke, mungkin kalau teman-teman searching dan teman-teman lihat fotonya, mungkin itu familiar dan itu paling sering terpampang di sebuah poster Chinese atau pahlawan-pahlawan Mongol, pahlawan berkuda, dialah Genghis Khan. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita dapat dari kisah ini gitu? Terkadang hidup itu memang tidak seperti yang kita harapkan. Dan ini benar. Aku tidak mengelak hal ini dan ini benar-benar terjadi, aku pun mengalaminya gitu. Sering kali sesuatu hal yang kita rencanakan mungkin gak sesuai dengan kenyataannya.
Gak semua mulus sesuai dengan rencana. Dan seringkali juga aku marah, capek, dan pengen mundur atau pengen nyerah gitu. Tapi ketika kenyataan gak sesuai dengan hal yang kita harapkan, apakah kata menyerah akan membuat semuanya baik-baik aja? Ketika orang-orang di sekitar kita gak lagi mendukung karena mungkin no judgment, mungkin iri, apakah kita bakal mundur? Hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jawab sendiri gitu dengan bijak. Jadi pesan dari cerita ini adalah jangan mundur, kita sama-sama maju dan aja, gak usah terlalu terburu-buru. Yang penting ambil langkah pasti. Ada seseorang yang aku bersyukur hadir dalam hidup aku dan mengingatkan aku saat ini yang bilang, coba aja dulu. Tujuan kamu apa untuk ngelakuinnya? Lakuin aja dulu. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekalipun kita belum melihat hasilnya saat ini, namun kita akan bilang di depan sana, dan aku yakini bahwa suatu saat aku akan bilang, oh iya ya, gitu. Jadi marilah kita jadi generasi yang tangguh, bukan generasi yang kaleng-kaleng katanya. Marilah kita jadi generasi yang gak mengasihani diri sendiri, tapi jadi generasi yang tahan uji dan tahan pujian. Gan bate, Tuhan pakai lebih dahsyat.